Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang customize list ya. Jadi kita bisa membuat list sebanyak mungkin yang kita mau di sini. Ada satu list contoh yang sudah pernah saya buat ya. Saya bisa klik info lebih lanjut di sini. Nah, di sini saya masuk ke menu list. Email list yang tadi satu saya buat adalah subscriber untuk website sesmiraonline.com ya. Anda bisa membuat uh, tidak terbatas ya list yang ada di sini. Anda bisa buat reseller, bisa buat juga buyer atau apapun, semua bisa Anda buat atau kelompokkan di satu list tertentu yang Anda inginkan ya. Nah, dari satu contoh list ini ya, saya akan menunjukkan bagaimana setiap list itu bisa kita customize sesuai dengan keinginan kita. Ya, pertama list subscriber Sasmira ini saya klik di sini. Lalu, nah di sini adalah setting untuk satu list subscriber sasmiraonline.com. Bisa teman-teman lihat jumlah subscribernya 0, berarti belum ada subscriber. Segmennya, nah ini adalah segmen ini adalah ketika kita mempunyai target subscribe, kita bisa mengkelompokkan dengan lebih spesifik ke segmen ya. Misalnya segmennya yang belanja atau tidak, atau gender juga bisa ya. Nanti kita bahas tentang segmen. Lalu kita juga punya custom field. Nah, teman-teman juga bisa meletakkan custom field. Jadi apabila list ini akan digunakan sebagai form sekalian, form pendaftaran, jadi Anda bisa mengambil data nomor handphone, alamat atau apapun, Anda bisa mengcustom fieldnya di sini. Karena setiap list ini akan berbeda-beda, mungkin buyer, subscriber dan lain sebagainya. Jadi setiap list, satu list ini bisa di customize sesuai dengan kebutuhannya. Oke, lalu di sini ada halaman, nanti ada halaman-halaman yang contohnya untuk halaman konfirmasi yang dikirim ke email, kita bisa juga edit di sini ya. Di sini juga ada form untuk mengambil form yang nantinya akan kita simpan di web. Ada tools juga untuk mengimport atau ekspor list ini aja. Jadi khusus list ini. Oke, kita coba. Pertama, untuk subscriber nanti dia otomatis masuk, tapi kalau kita ingin menambahkan, kita tinggal klik tambah di sini ya. Nah, kita bisa membuat subscribe baru dan kita bisa melakukan confirm langsung di sini ya. Jadi kita tinggal masukkan email, nama depan, nama belakang, langsung kita confirm ya. Biasanya ini kita membuat subscribe secara manual apabila kita sudah mempunyai data manual, atau buyer atau reseller biasanya yang kita punya itu kita data secara manual. Berarti kita bisa membuat list baru ya, secara manual juga ya. Atau lebih gampangnya sekarang, apabila Anda punya web, semua reseller Anda bisa Anda beri satu form untuk mereka subscribe. Oke, itu untuk menambahkan list baru ya. Sekarang ini saya buat batal dulu. Saya masuk lagi ke list tadi. Nah, jadi segmen juga akan saya bahas khusus. Ya, yang paling penting adalah kita pertama kali kita membuat list, kita bisa mengcustom fieldnya ya. Kita klik kelola. Nah, ini adalah field. Jadi field ini adalah form ketika nanti mereka subscribe. Default yang ketika kita buat satu list, defaultnya biasanya ada 3. Pertama adalah email, lalu kedua itu nama depan dan nama belakang ya. Yang wajib biasanya memang email, karena ini memang building list email ya. Jadi memang kita harus punya form custom fieldnya email. Nah, tapi di sini Anda juga bisa membuat hanya satu. Misalnya Anda butuh hanya first name, tidak perlu last name. Jadi Anda bisa buat nantinya form subscribe nama dan email saja ya.
Ini juga bisa di input ya. Dan setiap field ini bisa kita buat wajib atau tidak, seperti ini contohnya. Kalau email dia sudah default, jadi dia sudah tidak bisa diganti ya. Jadi harus wajib ya, visibility-nya juga terlihat ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan atau kita mau mengganti dengan tidak wajib, jadi kita tinggal klik tidak di sini ya. Visibility biasanya tersembunyi ya atau terlihat. Ini biasanya untuk kebutuhan form-form yang banyak ya. Jadi ada form yang kita sembunyikan atau diintegrasikan dengan sistem kita. Oke, nah biasanya untuk lebih sederhana untuk subscribe form, saya biasa gunakan 2 field saja. Pertama email dan nama. Nah, nama ini bisa saya gunakan first name-nya ya. Jadi ini bisa saya hapus. Kita tinggal klik hapus di sini. Oke. Sudah? Nah, untuk menambahkan field baru dia di sini ada menu, kita tinggal pilih nanti field text. Nah, ini seperti ini. Field text baru kita buat apa di sini misalnya. Kita bisa menambahkan lagi. Jadi apabila teman-teman ingin menambahkan field yang lengkap seperti untuk form pendaftaran ya, teman-teman bisa menyertakan ditambahkan di field listnya. Nah, itu fungsi untuk menambahkan atau mengcustom field ya. Kita kembali lagi. Nah, di sini tadi jadi teman-teman bisa mengcustom ini. Lalu selanjutnya adalah halaman. Nah, halaman ini kita bisa custom ya. Pertama, ketika subscriber mengisi form yang sudah kita sediakan ya, biasanya dia diberikan form subscribe. Nah, ini adalah halaman form subscribe, formulir subscribe ya. Biasanya mereka masukkan list field di sini. Apabila Anda ingin memberikan halaman ya, halaman untuk mereka subscribe, kita bisa copy URL subscribe di sini ya. Lalu kita bisa berikan ke mereka list subscribe. Contohnya saya membuka Windows baru ya. Nah, di sini sudah ada form subscribe nih, email, first name, last name ya. Tadi belum saya simpan perubahan field, ini saya menghapus jadi masih muncul. Nah, selain kita bisa mengembed form ini nanti di dalam website kita juga bisa memberikan secara manual kepada calon list kita ya, calon prospek kita untuk mengisi form melalui URL ini. Jadi Anda bisa copy URL-nya lalu kirimkan ke prospek Anda ya. Nah, halaman yang lain juga ada beberapa seperti pending subscribe. Jadi ketika nanti terpending, isinya apa? Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris, silakan Anda sesuaikan juga isinya ya. Ini tag yang tersedia ya. Jadi ini akan digantikan dengan nama listnya. Berarti nama list saya subscriber@sesmiaonline.com misalnya. Ya, nama listnya ini. Lalu ada juga langganan atau subscribe dikonfirmasi. Nah, ketika kita menggunakan double opt-in, biasanya kita memberikan link untuk aktivasi email. Nah, ketika setelah selesai diaktifasi, kita bisa mengirimkan konfirmasi untuk diterima ya, seperti ini. Anda bisa ganti selamat Anda sudah menjadi member grup kami bla 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 ya, Anda bisa isi sendiri. Lalu halaman selanjutnya adalah email konfirmasi subscribe. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ketika nanti prospek kita mengisi form, lalu dikirimkan form ini ke email mereka untuk
diaktifasi ya. Jadi Anda bisa memasukkan misalnya satu langkah lagi Anda akan menjadi member kami, silahkan klik link subscribe berikut ini. Nah, tag ini harus ada ya, tag ini harus ada. Ini tag yang bisa digunakan, list name, company name, current year ya. Current year biasanya digunakan untuk ya ini di bawah copyright ya. Lalu subscribe URL-nya ini wajib karena dia harus mengklik link subscribe URL. Lalu email, first name ya, jadi Anda bisa sapa halo misalnya first name ya. Di sini kita bisa buat halo ya. Di sini kita buat seperti ini. Silakan Anda masuk di link di bawah. Ini bisa kita hapus. Seperti itu. Oke. Nah, berarti nanti isi emailnya adalah halo, misalnya subscribe, halo Rino, silakan Anda konfirmasi melalui link di bawah ini. Oke. Nah, ini otomatis akan mengisi dengan list name Anda, berarti subscriber sasmiraonline.com, company name dan company Anda nanti akan diisi company name ya. Oke. Cukup jelas ya. Jadi Anda bisa bereksplor di sini. Ada juga welcome email yang tadi ketika kita buat pertama kali list ini, di sana ada pilihan apakah ingin mengirimkan welcome email. Nah, ini adalah template dari welcome emailnya ya. Anda bisa edit sesuai dengan keinginan Anda. Dan dari sisi warna, dari sisi teks atau tag yang akan dimasukkan itu bisa di customize. Oke, kita kembali lagi. Oke, saya akan teruskan di video part kedua ya. Sampai ketemu. Terima kasih.